Oke, untuk hari ini kita akan bahas simulasi ya terkait dengan SNAT, terutama yang menggunakan Port Address Translation. Karena yang sering digunakan adalah yang 4 tadi, yaitu yang Port Address Translation. Jadi kemarin sudah kita bahas konsepnya, bagaimana caranya kita memiliki satu IP public, tapi kita bisa share akses terutama ke internet itu ke banyak klien. Tidak hanya cuma satu, dua, bahkan bisa sampai ratusan ataupun ribuan. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, kemarin sudah kita bahas ya terkait dengan teorinya. Nah, kita akan coba buat simulasi paling sederhana bagaimana cara membuat atau membangun path atau port address translation gitu ya pada ya topologi yang paling sederhana lah ya. Oke, terutama pada di sini cakupannya adalah pada Cisco. Oke, kita coba tambahkan 2 router. Kemudian di bawah kita tambahkan 1 switch seperti ini. Kemudian kita tambahkan klien, kita coba 2 klien yaitu PC 0 dan laptop 0. Kemudian kita tambahkan server sebagai representasi dari internet. Kemudian kita konekkan ke kabel sesuai dengan ini ya, posisi masing-masing ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita kasih network ya. Kita kasih network, misalkan di sini adalah networknya adalah 192.168.1.0/24 ya. Di sini kita kasih IP 1.1-nya, kemudian di sini 1.2, di sini adalah 1.3. Kemudian di sini kita coba misalkan gunakan 1.1.1.1/8. Kemudian yang di sini adalah 1.1.1.2/8. Kemudian yang ke arah server ya, ini adalah misalkan 2.2.2.1/8. Kemudian untuk servernya misalkan kita setting 2.2.2.2/8. Oke, seperti ini. Kemudian kita konfigurasi ya, addressing untuk masing-masing device seperti ini. Ya, kalau untuk addressing mungkin sudah paham semua ya. Oke, kita tambahkan addressing-nya juga untuk semua device. Oke. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian routernya kita tambahkan addressing juga. Kita cek dulu untuk yang GI 0/0 itu adalah ke atas, kemudian yang GI 0/1 itu adalah yang ke bawah. Oke, berarti interface gigabit Ethernet 0/0 itu tadi untuk yang ke atas. Berarti IP address-nya adalah 1.1.1.1/8 ya. Oke, IP address-nya seperti ini. Kemudian kita cek untuk yang 01. Address-nya adalah 192.168.1.1. Kemudian 8.1.1. Kemudian di sini netmask-nya kelas C, kelas
/c ya, atau /24. Oke, seperti ini. Kemudian juga yang router 1. /0-nya ke ini ya, ke router 0. Berarti ini adalah 112 ya, 112. Oke. Akses 2. Kemudian untuk yang ke server adalah 01. Oke, dari ini. Kita coba tes dulu lah ya. Dari di sini kita coba ping ke 192.168. Sorry, dari ini aja. Kita coba dari router ya. Biar cepat. Jadi kita ping ke klien. Ini hanya untuk ngetes saja ya, bahwa konfigurasi yang kita pakai ini sudah benar. Oke, sudah connect semua ke sudah connect. Jadi dari router 0, aku coba ping ke PC 0, laptop 0, dan router 1. Ini sudah connect. Sekarang gilirannya dari router 1, kita coba ping ke server ya, yang merupakan representasi dari internet. Jadi ke 2222. Oke, sudah nyambung. Di sini dalam satu networknya sudah nyambung. Tapi kalau kita coba ping ke server 0, tentunya dia nggak akan bisa nyambung, gitu kan? Misalkan dari sini berarti ke servernya belum nyambung. Nah, di sini kita akan coba implementasi port address translation. Nah, yang perlu kita konfigurasi yang pertama adalah terkait dengan gateway. Jadi di router ini perlu gateway. Di realitanya ini sama. Jadi nanti kasus ini sebenarnya mirip dengan realnya, gitu kan. Kalau realnya hanya bedanya di sini banyak kliennya ya. Nah, di sini juga kita perlu setting default gateway-nya yang nanti biasanya di sini router 1 ini adalah representasi dari ISP. Jadi routernya ISP. Berarti kita harus routing ke sana menggunakan default gateway. Jadi caranya seperti apa untuk menambahkan default gateway pada router adalah seperti ini. Jadi multi root, kemudian ke network semua ya. Default gateway kan sebenarnya seperti ini. Kemudian gateway-nya adalah 112 karena kita mau men-setting yang ada di router 0. Ya, berarti kita tambahkan seperti ini. Nah, ini adalah menambahkan default gateway pada router. Ya. Kalau pada switch beda lagi, switch manageable ya. Kemarin yang switch manageable karena dia di layer 2, cara menambahkannya berbeda karena dia nggak ada fungsi routing seperti ini. Jadi ini hanya pada router. Jadi nambahnya seperti ini, default gateway. Oke. Nah, kemudian kita akan menambahkan port yang namanya PAT atau port address translation. Kalau kita lihat di port address translation sebentar. Nah, di port address translation sintaknya adalah seperti ini secara garis besar. Jadi IP NAT inside source list. Nah, di sini ada kombinasi menggunakan access list. Ya. Jadi yang kemarin kita pelajari terkait dengan access list itu digunakan. Jadi nanti digunakan untuk melakukan spesifikasi terkait klien yang atau user yang boleh menggunakan layanan NAT tersebut gitu atau path spesifiknya ya. Nah, seperti ini. Jadi misalkan kita menggunakan kalau di sini kan contohnya misalkan menggunakan standar ACL gitu ya, standar ACL. Kita bisa lihat nih dari nomornya ya. Dari nomornya bisa kita lihat
Kemudian di sini nanti kita akan tambahkan access list 1 permit gitu ya, seperti yang kemarin kita pelajari pada standar ACL. Tapi bisa juga kita menggunakan extended ACL. Jadi tergantung kebutuhan. Untuk sementara kita gunakan yang standar ACL dulu, yang paling gampang. Kemudian nanti kita tambahkan NAT insight juga. Jadi ini adalah pada interface yang terhubung ke intranet atau private network. Ya, jadi kita nanti tambahkan sebagai NAT inside, kemudian yang ke IP public itu kita tambahkan IP NAT outside. Seperti itu ya. Kita coba dulu ya. Kita coba. Oke. Jadi kita tambahkan IP NAT inside. Nah, di sini adalah numbernya. Jadi source-nya dari mana. Nah, bisa statik kalau misalkan kita menggunakan yang NAT static kemarin ya. Misalkan kita di sini gunakan yang list. Jadi kita bisa lihat tadi list itu nanti ngambil dari ACL ya, seperti itu. Jadi list. Nah, ACL-nya misalkan kita gunakan yang standar misalkan 1 gitu ya. Tapi ini belum dibuat, rule-nya belum dibuat. Kemudian interface. Nah, interface-nya kita gunakan yang luar atau yang di IP public. Kalau di sini tadi yang digunakan untuk IP public adalah GI 0/0 gitu ya. Nanti kita tambahkan interface gigabit Ethernet 0/0. Kemudian jangan lupa ditambahkan overload. Nah, seperti ini. Kalau kita menggunakan interface, tapi kalau menggunakan pool bisa juga menggunakan pool gitu. Nah, biasanya yang digunakan adalah menggunakan interface seperti ini. Nah, kalau di Mikrotik mungkin kalian yang pernah setting Mikrotik biasanya menggunakan masquerade ya, masquerade. Kalau di sini adalah overload. Nah, baru di sini kita tambahkan access list-nya. Nah, 1, kemudian misalkan kita permit yang mana? Misalkan hanya kita permit yang 1.2 saja ya. Misalkan yang 1.2 kita permit menggunakan standar ACL. Nah, di sini kan bisa kita tambahkan host 192.168.1.3. Nah, setelah itu kita masuk ke interface untuk mengimplementasikan NAT inside dan outside-nya. Nah, seperti ini. IP NAT inside dan outside. Inside-nya adalah yang terhubung ke private network atau intranet-nya. Jadi kita coba tambahkan di sini. Berarti yang GI di sini adalah GI 0/1. Berarti kita tambah ke interface GI 0/1, kita tambahkan IP NAT inside seperti ini. Kemudian yang GI 0/0 kita tambahkan IP NAT outside. Ini jangan sampai kebalik ya, jangan sampai kebalik. Jadi kalau kebalik nggak akan jalan. Oke, setelah itu kita coba ping ke 22. Nah, nyambung ya. Jadi dari PC 0 ke server yang ini merupakan, anggap aja server ini adalah server yang ada di internet, misalkan punyanya Detik, punyanya Facebook, dan sebagainya. Kemudian kita coba yang dari 1.3. 1.3. Oke, sorry. Tadi ada yang tujuannya, sorry salah. Harusnya adalah ke 2.2.2. Nah, karena ke server. Maksudnya ini tadi adalah dari host 1.3 itu ke server gitu. Maksudnya gitu. Tadi salah aku ngetiknya adalah tujuannya 1.3. Harusnya tujuannya adalah 2.2. Nah, seperti ini. Jadi dari 1.3 itu gagal. Nah, jadi dari 1.2 itu berhasil, dari 1.3 gagal. Nah, misalkan ada pertanyaan, Pak, kalau ini misalkan dibuat semua, bisa nggak? Maksudnya semua itu bisa mengakses ke internet gitu. Di sini kan logikanya adalah bahwa yang bisa mengakses ke internet itu kan hanya PC 0 aja. Gimana caranya kalau misalkan semua ini misalkan nanti ada, misalkan di sini ada 1000 user atau 1000 PC, itu semuanya bisa mengakses ke internet. Kira-kira gimana? Ya tinggal main di access list-nya tadi, gitu loh, di access list-nya tadi.
Di access list-nya kan tadi kita menggunakan ini ya, access list satu permitnya hanya di host gitu kan. Ya berarti di sini kita hapus dulu gitu ya. Atau sebenarnya bisa kita tambahkan, kalau mau nambahkan boleh, tapi biar ini semuanya tercakup, kita bisa hapus dulu gitu kan. Kemudian baru kita tambahkan access list satu permit, berarti di sini any gitu ya. Dan kalau any udah nggak ada terusannya, berarti semua yang ada di bawah ini. Oke. Nah, kemudian kita coba lagi. Oke, yang 1 2 bisa, yang 1 2 bisa. Kita coba yang dari 1 3. Yang 1 3 juga bisa. Nah, port address translation itu seperti itu. Nah, nanti cara ngeceknya gimana? Cara ngecek translasinya, ini kita bisa cek menggunakan show IP NAT translation. Nah, di situ nanti akan kelihatan translasinya, misalkan dia connect ke 2.2 gitu ya, dari 1.2 nih, misalkan 1.3, ada yang dari 1.2, dia menggunakan port-port yang berbeda ini gitu. Jadi contohnya adalah seperti ini ya. Jadi misalkan ini kita gunakan ping, kalau kita gunakan browsing juga bisa gitu. Atau kita nanti misalkan pengen spesifik gitu ya, spesifik dalam artian bahwa nanti hanya web hanya bisa browsing saja menggunakan website, menggunakan HTTP. Nah, itu juga bisa kita setting, berarti nanti ACL yang ada di sini ya, ACL yang ada di sini kita gunakan yang extended ACL. Tentunya di sini juga harus ada perubahan dong, di IP NAT inside ini source list-nya itu kita ganti dengan number-nya yang digunakan pada extended ACL yang kita gunakan. Misalkan di sini kita gunakan 101 gitu ya, 101 ya berarti di sini 101, atau kita menggunakan misalkan 150 ya di sini 150. Intinya ini adalah number dari si ACL-nya gitu. Perkara nanti kalian menggunakan yang ACL tipe standar atau extended ACL itu nggak masalah gitu. Jadi nanti tinggal kita bikin rule-nya di bawahnya. Nah, ini adalah source NAT ya, yang menggunakan port address translation ya, tipe source NAT yang menggunakan port address translation. Oke, seperti itu.